sekaligus prosedur baru yang kita sepakati bahwa setiap kali menjelang pertemuan puncak para pemimpin ASEAN, maka para menteri luar negeri menyelenggarakan terlebih dahulu pertemuan mereka. Menjelang summit juga, terutama besok hari akan diadakan pertemuan para menteri ekonomi ASEAN. Pada gilirannya kita harapkan tidak hanya para menteri luar negeri dan para menteri ekonomi ASEAN, tapi juga satu pertemuan bersama atau joint meeting antara menteri luar negeri dengan menteri ekonomi. Nah, ini lebih dirasakan sehubungan dengan keputusan dari summit dalam beberapa hari mendatang tentang akan diterimanya Bali Concord yang memuat 3 konsep ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community. Pertemuan para menteri luar negeri ASEAN kali ini jelas lebih difokuskan pada persiapan KTT ASEAN ke-9, baik dari segi substansi maupun prosedur. Mengenai masalah substansi, saya dengan senang hati menyebutkan bahwa para menteri luar negeri ASEAN sepakat untuk menyampaikan kepada pertemuan para pemimpin tingkat summit rancangan Bali Concord kedua untuk disahkan oleh para pemimpin ASEAN. Karena itu kita sekarang berada pada titik menjelang dari penerimaan suatu dokumen besar yang saya katakan tadi memuat konsep ASEAN Security Community, komunitas keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial kebudayaan. Sebagai negara yang gencar memajukan konsep-konsep ini, terutama konsep ASEAN, konsep komunitas keamanan ASEAN, kesepakatan para menteri luar negeri mengenai Bali Concord 2 ini merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi Indonesia. Dalam pertemuan ini di samping masalah persiapan KTT juga dibahas atau dipertukar pikirkan masalah-masalah regional dan internasional. Lebihnya juga masalah strategi bagaimana ASEAN melakukan dialog dengan plus 3 countries, China, Jepang, dan Korea Selatan, serta persiapan bagi ASEAN Japan Commemorative Summit yang rencananya akan diselenggarakan di Tokyo pada 11-12 Desember tahun ini. Dalam pembicaraan mengenai masalah-masalah regional dan internasional, Indonesia dalam kesempatan ini selaku Ketua ASEAN Standing Committee telah menyampaikan kepada pertemuan perkembangan berkenaan dengan isu Myanmar. Sebaliknya juga, Menteri Luar Negeri Myanmar telah membrief para Menteri Luar Negeri tentang langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam upaya memajukan rekonsiliasi dan demokrasi di Myanmar. Mengenai masalah bagaimana strategi menghadapi plus 3 countries, dalam pertemuan dipertukarkan banyak hal yang berkaitan dengan ini, tapi juga
memandatkan kepada negara koordinator hubungan ASEAN dengan Jepang, yaitu Malaysia, untuk terus berhubungan dan melakukan pembicaraan dengan Jepang agar komemoratif summit bulan Desember mendatang tidak sekedar pertemuan puncak memperingati 30 tahun hubungan ASEAN-Jepang, tapi sekaligus juga pertemuan yang kita harapkan substantif. Itu poin-poin yang ingin disampaikan pada sore ini. Today the meeting of the ASEAN Foreign Ministers. Naturally, our discussions relates to the preparations for the 9th ASEAN Summit, both matters of substance and procedure. We discussed at the Foreign Ministers meeting also the recent developments on regional and international issues, the strategy to deal with the plus 3 countries, namely China, Japan, and Republic of Korea, and we discussed also the preparations for the ASEAN-Japan Commemorative Summit, which will be held in Tokyo on 11 to 12 December 2003. We hope that through the continuous consultation with Japan, that this ASEAN-Japan Commemorative Summit should not only commemorative in nature, but also a substantive one. On matters of substance at the Foreign Ministers meeting, I'm pleased to share with you that all ASEAN Foreign Ministers have agreed to submit to the leaders of the 9th ASEAN Summit the draft Bali Concord II. We are therefore on the eve of the adoptions of a major documents which encompasses an ASEAN Security Community, an ASEAN Economic Community, and ASEAN Socio-Cultural Community. As a country which has been steadfast in promoting these concepts, in particular the ASEAN Security Community, the agreements by the Foreign Ministers on the Bali Concord II is a source of great satisfaction to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 1 yang terhormat dan para saudara sekalian. Ini namanya dalam bulan suci bagi Bapak Ibu yang menjalankan berpuasa, ampunan maupun juga barokah dari Allah SWT. Saya sudah menyiapkan jawaban tertulis. Dan Bapak Ibu apakah jawab pertanyaan dan jawaban atau naskah? Dan bacakan naskah yang kami sudah siap. Laporan kami ini adalah masalah anggaran 23 bulan Januari sampai dengan Oktober 23 untuk anggaran rutin dari Pagus 29 miliar sekian, dan dari Pagus sebesar 1.122 miliar sekian telah direalisasikan 9% atau 26 miliar sekian akan direalisasikan sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya akan disampaikan pelaksanaan APT, rincian kebutuhan APT Polri tahun anggaran 23 yang sangat prioritas dengan uraian kebutuhan pokok 845,6 miliar, Polri sebesar 124,2 miliar. APT dalam APT Polri yang mendesak tahun 23 sebesar 934,56 Kroasia Darussalam 2003 sebesar 834 pun pihak Depku telah menyalurkan operasi penegakan hukum tegak rencong di Nanglo Aceh Darussalam. Kami lanjutkan perkembangan 1,395 triliun dengan rincian 500 miliar, tambahan Polri daerah rawan 430 miliar, Polri dalam pengamanan pemilu 150 miliar. Dana APT Polri 2003 dialokasikan sebagai berikut sebesar 834 miliar untuk mendukung pengamanan pemilu miliar. APT pembangunan Polri sebesar 310 miliar. APT tersebut dapat dilaporkan Depku telah menyalurkan dana sebesar
sebesar 493,9 miliar dari alokasi rencana kebutuhan yang pemulihan keamanan Polri pada dasarnya akan menyiapkan petugas dan pengendali operasional diserahkan kepada penguasa darurat militer daerah. Kendala yang dihadapi Polri dalam rangka operasi penegakan hukum adalah keterbatasan ruang tahanan, keterbatasan petugas penyidik, uang makan tahanan, serta peralatan transportasi, serta keterbatasan informasi. Semuanya telah dapat kami upayakan solusinya tugaskan di Aceh. Kemudian ruang tahanan, memang orang meninggal dunia, 13 orang ditahan dalam proses selanjutnya. Mereka ini kelompok kecil yang setelah kita tangkap para pelakunya menjelaskan atau mengakui sebelum melakukan penyerangan ke Morowali ada semacam persiapan. Dalam waktu seminggu mereka melakukan pelatihan-pelatihan yang dipimpin pelatihnya adalah salah seorang yang namanya Saudara Madong, yang sangat disayangkan tidak bisa dapat kita ungkapkan lebih banyak yang bersangkutan karena juga meninggal dunia. Saudara Madong ini, mereka memperoleh senjata, dibagikan, kemudian berlatih bagaimana caranya menyerang dan sebagainya. Tapi bukan satu pelatihan yang panjang, tetapi pelatihan yang dilakukan seketika atau persiapan dalam rangka penyerangan, itu saja. Itu yang diperoleh dari hasil pengungkapan para pelakunya. Dengan demikian maka kami pun ada langkah-langkah antisipasi bahwa kita tahu wilayah Poso itu sangat luas, karena sementara ini di samping ada satuan tugas kepolisian yang kami ditangani oleh satu Polres, mungkin secara crash program, dan kami sudah tunjuk Kapolresnya. Dan sudah kami lengkap, kalau angkutannya truk kami sudah kasih, mobil patrolnya sudah kasih, sepeda motor cukupi. Yang belum kami cukupi tentu markasnya, Pak. Sehingga semenjauh bersama Pak Ketua Komisi 1 juga belum kami dapatkan. Tetapi petugas kami sudah bicara. Sedangkan kekuatan tambahan pun sudah kami lakukan kembali, Pak. Jadi kami melihat Presiden Wakil Presiden. Karena banyak pihak memperkirakan bahwa pemilihan presiden tidak bisa sekali saja, maka pada putaran kedua berarti kami mempersiapkan 2 bulan dan 2 bulan. Jadi totali adalah 7 bulan kami akan bekerja terus-menerus berada di lapangan petugas kami. Jadi kalau kami mengajukan anggaran dan sebagainya, memang itu kebutuhannya, Pak. Selama 7 bulan itulah kami akan bekerja terus. Libur sehingga mungkin berangkatnya warna. Yang memang kami tentu juga laporan ini dari pejabat BNI sendiri memberikan informasi dan laporannya kepada kami, kemudian kami tindak lanjuti. Kerugiannya memang diperkirakan 1,2 triliun karena ada pemalsuan dokumen dalam rangka membuka LC ini. Kami mencoba menerapkan berbagai pasal ini untuk menjaring. Jadi kami gunakan juga masalah perbankan, masalah pidana umum, pemalsuan, penipuan, dan juga korupsi. Bahkan kami coba lagi ada daerah-daerah yang juga terkait dengan pencucian uang. Jadi segala peraturan yang mungkin bisa dijaring kami coba terapkan di kasus ini. Dan sampai saat ini kami sudah menahan 8 orang, 2 dari pejabat BNI dan 6 dari para perusahaan. Dan ini perusahaannya ada grup, jadi perusahaannya ada grup. Dan pola seperti ini memang sebenarnya pola lama yang selalu muncul kembali, cara-cara membuka ekspor fiktif ini. Kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan, juga melakukan penyitaan terhadap uang dan dokumen yang sudah ada pada kami. Pemblokiran terhadap rekening, dan kemudian kami juga sudah ingin membuka rekening-rekening itu, sedang melakukan izinnya. Kemudian juga tentu akan terus mengembangkan aliran dana kemana saja. Ini yang sedang kami lakukan. Memang memprihatinkan kita cara-cara seperti ini, dan ini ada kejahatan yang dikenal dengan white collar crime gitu, jadi kejahatan kerah putih, dan biasanya memang ya canggih yang dilakukan ini persiapan.
Ya, ini memang belum kami damkaukan. Ada lagi di luar BNI model seperti ini begitu. Yang menyedihkan kita lagi sudah ekspornya fiktif, itu juga melakukan penagihan restitusi pajak, Pak. Sebab kita tahu kalau kita ekspor satu barang yang kena pajak 10%, maka kalau ekspor kan pajaknya 0. Nah, itu ada hak meminta restitusi pajak 10%. Keluar juga itu, tapi bukan ini, Pak, bukan. Ini model seperti itu. Jadi sudah ekspornya fiktif, ya, juga bobol juga pajaknya, padahal dia tidak pernah bayar pajak, mengekspor aja tidak. Ini model-model seperti itu. Jadi ini memperhatikan kita semua model-model seperti ini, sehingga perlu perhatian kita bersama tentunya ini di dalam menangani masalah. Ya, kita harapkan para pelakunya ini betul-betul kita bisa giring untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum lah gitu. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, barangkali nanti walaupun sudah kami jawab semuanya pertanyaan secara tertulis dalam naskah ini, hotel waktu ini, terima kasih. Sebagai kita dari PALSAM sebenarnya ingin menyatakan rekomendasi bahwa TNI karena proses persidangan ini adalah mencari bukti tentang ada atau tidaknya penanggung jawab individual mereka, bukan dalam kapasitas mereka sebagai institusi TNI. Pengadilan harus membuat aturan mengenai hal ini secara jelas sehingga berbagai pihak nanti bisa mengapresiasinya. Yang ketiga adalah perlunya pembenahan serius dalam institusi pengadilan, dan pengadilan harus menunjukkan otoritasnya terhadap segala bentuk kebijakan yang berkenaan dengan berlangsungnya proses pengadilan, dan tidak ada pihak lain meskipun itu TNI yang dapat mengatur jalannya akses publik ke persidangan ini. Nah, segala pihak yang terikat untuk mengadakan pengamanan terhadap perlindungan saksi harus melakukan kewajibannya, karena ini sudah keluar PP-nya, tapi kita tidak melihat operasionalnya saat ini. Kepolisian harus secara sungguh-sungguh melakukan upaya perlindungan. Puspom TNI harus melakukan upaya investigasi terhadap pihak yang diduga melakukan upaya intimidasi dan ancaman kepada saksi. Juga penuntut umum harus melindungi dan mengantisipasi adanya ancaman kepada saksi yang akan mempengaruhi keterangan di hadapan majelis hakim. Nah, majelis hakim harus melakukan langkah-langkah yang paling tidak dalam rangka keterbatasan regulasi saat ini untuk membuat prosedur dan langkah bersama sebagai kesepakatan dari seluruh majelis hakim untuk pelindungan kepada saksi ini. Mengapa pelindungan saksi ini sangat penting kami kemukakan? Artinya kita bisa sampaikan yang panjang lebarnya nanti bisa dilihat dari apa itu. Lakukan pemantauan untuk kasus Timur Timur, dan yang kita temui adalah, nah artinya ini setiap sebulan memang kita suarakan bahwa harusnya dihindari. Nah ini akan berakibat pertama memang Cabutan BAP di Pengadilan HAM Tanjung Priok ini mestinya menjadi perhatian bagi JPU dan juga hakim, karena jaksa penuntut umum semestinya bisa mengajukan saksi yang kredibel. Nah, ketika saksi mencabut keterangannya di depan pengadilan, itu menunjukkan bahwa ketika penyidikan terjadi sesuatu kekeliruan atau tidak bermutunya penyidikan, nah ini akan kemungkinan mewarnai nanti gugurnya dakwaan. Ya, nah, itu yang sangat penting. Yang kedua, hakim atau jaksa juga harus memperhatikan dengan adanya pencabutan BAP ini mesti didalami lebih jauh pada para saksi ini, apakah ada ancaman pada para saksi ini, atau ada intimidasi, atau ada hal-hal lain yang mempengaruhi saksi sehingga dia mencabut keterangannya di bawah sumpah ketika terjadinya penyidikan. Itu yang sangat penting.